Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Susanti dari kelas manajemen A ingin mempresentasikan tentang perubahan organisasi yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bahwa perubahan organisasi merupakan peristiwa ketika perusahaan atau bisnis mengubah komponen utama organisasi, seperti memperluas divisi, menambah karyawan, budaya kerja, mengadaptasi teknologi terkini untuk beroperasi, dan masih banyak lagi. Perubahan organisasi erat kaitannya dengan persaingan. Ini terlihat dari bentuk-bentuk perubahan organisasi yang bisa kita temukan. Kita berikan ke dalam perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal mencakup perubahan visi, misi, strategi, struktur organisasi, sistem prosedur, dan lain-lain. Sedangkan perubahan eksternal dapat terbentuk perubahan target pasar, branding atau image, kondisi grafis, dan juga lain-lain. Adanya perubahan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu satu, perubahan transformasi. Perubahan organisasi ini mempengaruhi struktur dan fungsi kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Semua perubahan akan berpengaruh terhadap beberapa aspek perusahaan, tetapi tidak semua perubahan bersifat transformasional. A. Adanya teknologi baru. Ketika perusahaan ini menjadikan perusahaan tersebut lebih baik dan berkembang, tidak luput dari teknologi menggunakan teknologi baru. Anda harus memiliki rencana solid untuk bertransisi. Yang kedua, ada perubahan struktural. Perubahan struktural atau perubahan menurut melibatkan perubahan besar dalam hierarki manajemen, organisasi tim, hingga tanggung jawab termasuk karyawan, divisi, dan tim yang berbeda. Yang A juga ada perubahan struktural meliputi kerjasama pengelola atau merger. Perubahan ini akan menimbulkan redefinisi peran, mendefinisikan ulang tujuan organisasi, mendefinisikan peran dan tanggung jawab baru dengan jelas, dan memberikan perhatian teknologi. Jika di perusahaan saya, perubahan teknologi terbaru adanya penerapan teknologi terbaru pada perusahaan sangat membantu pada kegiatan perusahaan sendiri. Contohnya, di lingkungan kerja saya menggunakan sistem web meeting untuk mengetahui masa member yang aktifnya valid dan terfilter oleh sistemnya. Jadi membantu pekerjaan jika tidak ada sistem, biasanya filter manual oleh karyawan. Biasanya jika tidak sebelum ada sistem tersebut, kita para karyawan akan memfilter member yang valid dan tidak valid secara manual. Selanjutnya, perubahan teknologi dan cara mensosialisasikannya. Biasanya jika ada perubahan, maka kita harus mempelajarinya lebih lanjut. Lagi misalnya perubahan pada sistem komputer yang digunakan perusahaan, biasanya akan mentraining para karyawan sebelum sistem tersebut akan menjadi pengganti teknologi yang lama. Serta biasanya karyawan akan diberitahu terlebih dahulu agar terbiasa. Seperti sistem tersebut, biasanya manajer atau atasan akan memberitahu dan mensosialisasikannya dulu sebelum menggunakan sistem tersebut. Selanjutnya, merger antar perusahaan. Kerjasama antar perusahaan sangat berperan penting dalam perubahan organisasi yang terjadi. Jika di perusahaan saya, merger dilakukan oleh PT Sinarmas dan juga PMK. Jadi, penggabungan perusahaan dilakukan agar memperluas target pasar dan juga semakin tersusunnya divisi yang sudah ada sebelumnya. Yang sebelumnya hanya memiliki target pasar di daerah BSD, namun sekarang sudah merambah ke daerah lainnya. Adanya kerjasama antar
perusahaan mengakibatkan banyak sesuatu juga yang berubah seperti satu, adanya divisi baru karena sudah memiliki segmen pasar yang jelas, maka pembagian divisi baru juga dilakukan agar memiliki tugas yang tertata. Yang kedua, memperoleh sistem operasional yang lebih baik karena melibatkan dua perusahaan. Selanjutnya, berbagai respon dari perusahaan dan juga karyawan. Respon dari perusahaan yaitu dari perusahaan diharapkan untuk karyawan dan staf agar bekerja secara optimal karena sudah memberikan kemudahan akses untuk kegiatan bekerja serta agar memiliki pengalaman yang luas juga dari perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan. Sangat membantu para karyawan karena sistemnya sudah sangat memudahkan karyawan dan juga fleksibel. Serta karyawan akan memiliki pengetahuan yang luas karena tergabung dari dua perusahaan sekaligus. Ya. Cukup sekian presentasi yang saya tampilkan saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.